Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan, Rumah Baca Anak Nagari, di tanggal 22 Maret 2023, yang hari ini menghadirkan seorang ibu yang bergiat di gerakan literasi yang berasal dari Kalimantan Timur. Dan Bincang Sore Ramadan hari ini kita sudah menghadirkan 36 narasumber. Hari ini kita akan menghadirkan Ibu Rahmawati ya, dari TBM Iqro Lempake di Kalimantan Timur dengan tema menebar virus kebaikan melalui TBM. Kita menunggu Ibu Rahmawati untuk hadir di live IG ini. Ya, sahabat Rumah Baca, di 22 Ramadan, Rumah Baca Anak Nagari di Bincang Sore Ramadan kali ini telah menghadirkan 36 narasumber, yang narasumber itu berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai kompetensi ya. Ada seorang dokter, ada pustakawan, ada dosen yang bercerita, ngobrol santai mengenai tema-tema yang relate dengan kemampuan atau kompetensi narasumbernya. Dan teman-teman ya, sahabat Rumah Baca bisa menyaksikannya ya, menonton ulang video-video obrolan di Bincang Sore Ramadan melalui live IG ya, di IG ya, di real IG, dan di akun YouTube Rumah Baca Official, Rumah Baca Anak Nagari Official. Baik, kita menunggu untuk bergabungnya Ibu Rahmawati. Ya. Ya, baik, ya, TBM Iqro sudah hadir di live ini, tinggal menunggu bergabung. Ya. Ya, coba untuk bergabung Ibu Rahmawati. Ya, biar kita terima di sini. Coba untuk bergabung.
Baik, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, terdengar jelas. Baik. Di Kalimantan Timur sudah jam berapa ini, Bu? Jam dia lebih awal 1 jam. Jadi awal 1 jam. Berarti Wita ya. Jam 3. Baik. Ya. Baik. Kita mulai, Bu ya. Boleh, silakan. Oke. Sahabat Rumah Baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan di tanggal 22 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 22 Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Kalimantan Timur, ya. Dan ini adalah narasumber yang ke-36 di Bincang Sore Ramadan hari ini. Ini sudah 36. Ya, dia adalah seorang ibu yang bergerak di gerakan literasi. Ya, kalau saya searching tentang Ibu Ramawati, ya dia adalah pengelola TBM Iqra dan prestasinya sahabat Rumah Baca di 2023 dia sebagai penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka, ya, itu dari Perpusnas dalam kategori masyarakat ya Bu ya. Betul. Ya, dalam kategori masyarakat. Dan TBM-nya juga di 2021 bersamaan dengan Rumah Baca Anak Nagari juga sebagai penerima TBM kreatif rekreatif dari Kementerian Pendidikan. Iya, baik. Jadi hari ini kita akan berbicara dengan tema yang akan diangkat adalah temanya menebar virus kebaikan melalui TBM. Baik Bu, salam kenal, saya Hasan. Saya adalah ketua dari Rumah Baca Anak Nagari dan saya juga adalah ketua Forum TBM Sumatera Barat. Salam kenal. Ya, salam kenal Bu. Baik Bu, baik Bu Ramawati, sebelum kita mulai perbincangan, saya perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Rumah Baca yang ada di live IG ini. Oke, baik. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan perkenalkan diri. Saya adalah Rahmawati, pengelola Taman Baca Masyarakat Iqra di Kelurahan Lempake. Jadi Kelurahan Lempake ini terletak di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, pinggiran kota Samarinda. Jadi dia dekat dengan Bandara Samarinda yang ada di Samarinda. Oke. Nah, saya mengelola Taman Baca ini sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015, inisiatif untuk mendirikan Taman Baca itu berawal dari terlibatnya saya dalam kepengurusan Gerakan Pembudayaan Minat Baca Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, di mana saya diletakkan di bidang pengembangan minat baca. Pada saat itu, wilayah tujuan kami itu adalah sekolah yang berada di pinggiran kota yang nggak jauh nih dari rumah saya. Ya. Jadi ada satu sekolah, memang sekolahnya kecil yang berada di pinggiran kota juga, dia siswanya juga sedikit dan kondisi perpustakaan di sekolah tersebut memang nggak ada. Jadi tepat banget dari Dinas Perpustakaan GPMB itu berkunjung ke sekolah tersebut dan yang terjadi anak-anak itu sebenarnya minat bacanya bukan sedikit, tapi koleksi bahan bacaanlah yang tidak ada. Terbukti ketika mobil pusling berbarengan dengan kami mengunjungi sekolah tersebut, anak-anak itu berebutan buku yang ada di dalam mobil perpustakaan keliling untuk dibaca. Apalagi koleksi bahan bacaan anak-anak. Jadi mereka itu
sampai pertukaran buku, aku sudah selesai nih, aku pinjam ya, aku ini. Jadi sampai mereka segitu excitednya berebutan buku. Nah, berawal dari situlah terus saya berpikir, oh iya ini tugas saya karena saya adalah pengurus juga. Kenapa tidak saya memfasilitasi mereka dengan bahan bacaan yang ada di rumah? Jadi berawal dari situlah saya berinisiatif untuk mendirikan taman baca di rumah saya. Jadi otomatis saya izin dulu nih sama suami. Saya izin Ya, sama suami. Terus suami bilang ya nggak masalah. Yang penting kamu siap nih. Ketika kamu sudah mengabdikan diri untuk masyarakat, artinya rumah kamu itu adalah milik masyarakat. Nah, saya tidak keberatan, saya mulai jalankan. Jadi berawal dari koleksi bahan bacaan anak saya. Jadi yang tidak seberapa itu saya pajang, saya mengadakan event sampai pada akhirnya masyarakat sudah mulai mengenal dan mengetahui keberadaan taman baca yang saya dirikan dan semula mereka tuh berpikir TBM itu adalah bahan kue, pengembang bagus. kue. Iya, iya. Jadi ketika saya jelaskan TBM itu adalah akronim dari Taman Baca Masyarakat, terus dia bertanya, Taman Baca Masyarakat itu apa? Jadi Taman Baca Masyarakat itu adalah sebuah taman baca yang menyediakan bahan bacaan untuk anak-anak baca. Jadi di situ mereka mulai paham. Saya mulai mengadakan kegiatan lomba. Jadi sebenarnya kegiatan lomba ini hanya untuk supaya mereka mengetahui nih bahwa di sini nih ada taman baca. Jadi Ya. berawal dari situlah lama-kelamaan akhirnya warga sudah mengetahui keberadaannya. Terus saya mendaftarkan diri di Pusaka Bergerak. Jadi pada zaman itu dengan almarhum Bang Nirwan ya mungkin Bang Irwan. benar. Jadi saya adalah orang yang sangat merasa berterima kasih banget dengan Bang Nirwan. Semoga jadi amal jariah beliau di akhir hayat beliau ini untuk amal jariah beliau karena dengan adanya Pustaka Bergerak bahan bacaan kami itu jadi bertambah. Jadi kita sempat beberapa kali dapat koleksi bahan bacaan dari keberadaan Pustaka Bergerak. Jadi memang sangat bermanfaat banget ketika kita tergabung dalam Pustaka Bergerak tersebut. Nah setelah itu hal yang saya lakukan adalah membangun jejaring. Jadi membangun jejaring dengan komunitas-komunitas lain karena namanya kita taman baca ini adalah swadana ya Pak Ya, ya. Jadi kita bukan memiliki dana bantuan dari mana-mana tapi dari diri kita sendiri, dari keikhlasan kita sendiri. Saya berusaha membangun jejaring itu tujuannya supaya ketika saya mengadakan event itu saya tidak mengeluarkan dana untuk biaya narasumber seperti itu. ya. Jadi begitupun sebaliknya. Jadi ketika teman pegiat literasi juga membutuhkan saya juga tidak akan memungut bayaran. Demikian halnya mereka. Jadi akhirnya kita saling support hingga pada akhirnya TBM Mikro bisa menjadikan seperti saat ini. Seperti itu. Ya, baik, sahabat Roh Baca. Jadi itu perkenalan singkat, tapi sebenarnya sudah sampai kepada memperkenalkan TBM Ikro. Baik, Ibu Rahmawati. Jadi ingin nih tahu nih, saya ingin mengetahui apa yang mendasari Ibu untuk membuka TBM Ikro di 2015 yang menjadi alasan dibukanya TBM Ikro itu. Tadi Ibu sudah menceritakan sekilas, tetapi apa yang menjadi dasar pembukaan dari TBM Ikro itu? Jadi ya yang menjadi dasar banget itu yaitu pada saat kita bersama pengurus GPMB berkunjung ke sekolah ini, artinya saya melihat sebenarnya anak-anak ini bukan tidak minat bacanya itu rendah bukan, tapi kurangnya bahan bacaan. Jadi berawal dari itulah saya pada akhirnya membuka dan kan anak-anak saya ini juga sudah mulai besar-besar nih. Jadi ketika hari Sabtu Minggu kan kebetulan saya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh enggak. Jadi saya mengisi waktu luang saya. Jadi Sabtu Minggu tuh saya merasa senang ketika saya berada dengan anak-anak. Jadi ada kesenangan tersendiri yang saya bisa rasakan ketika saya bisa berbagi ke anak-anak, ketika saya bisa sharing ke anak-anak, ketika saya bisa membimbing anak-anak atau berada di dekat anak-anak. Dan alhamdulillahnya ketika anak-anak sudah bergabung di sini, mereka itu jujurnya luar biasa. Jadi rumah saya ini terbuka, open buat mereka, mereka bisa masuk di mana saja dan walaupun kita meletakkan handphone atau barang berharga atau uang apapun itu, integritas mereka itu patut diacungi jempol. Nah itu yang saya merasa saya bisa jadi
berhasil membina mereka itu dengan kejujuran yang mereka. Berarti di 2015 sampai sekarang berarti sudah hampir 10 tahun perjalanan TBM Ikro. Baik sahabat membaca dari penjelasan Bu Rahmawati bahwa ketika dia bergabung dengan GPMB ya, itu melihat sebenarnya bukan minat baca yang rendah, tetapi bahan bacaan yang kurang. Nah itu, jadi punya inisiatif untuk TBM Ikro berdiri. Ibu, bagaimana memulai ya, karena kan tadi Ibu katakan bahwa ada dari Pustaka Bergerak ya. Bagaimana Ibu memulai gerakan ini? Karena kan pastinya tadi dimulai dengan buku yang seadanya. Betul. Ya, sekarang berapa koleksinya, Bu? Alhamdulillah sekarang kita ada 4.000. Jadi ini bisa dilihat di belakang saya ini. Jadi kita alhamdulillah sudah ada 4.000. Jadi ceritanya tahun 2023 itu dari pihak Gramedia. Gramedia itu kan setiap tahun pasti ada program bagi-bagi buku untuk komunitas literasi atau taman baca. Nah tahun 2023 itu dia di Kalimantan Timur. Nah tahun 2023 di Kalimantan Timur dan alhamdulillah banyak. Tapi itu sebentar deh, saya cerita nanti dulu yang tahun 2023. Saya cerita di awal saya mulai membangun. Jadi ketika mulai Pustaka Bergerak, saya sudah mulai nih punya koleksi yang tadinya cuma berarti Ibu, maaf, berarti mendapatkan yang masih mendapatkan pernah yang ada di tanggal 17 ya? Setiap bulannya itu pernah ada dapat? Iya. Ya, pernah dapat. Jadi termasuk yang dari Telkom. Iya. Jadi saya tuh selalu mencoba pada akhirnya mencari informasi karena kan bahan bacaan kan mahal ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya mau memberi secara pribadi, halo Mbak Weni. Terima kasih sudah hadir. Nah ini Mbak Weni kawan saya dari Magetan ini Pak. Oh Magetan. Ya. Dari Taman Bacaan juga? Beliau guru. Guru ya. Ibu Rahmawati seorang guru juga kan? Saya di sekolahan, jadi saya pustakawan Bapak. Saya pustakawan di sekolah. Ya. Di SMA, SMP? Di SMP dulu saya 9 tahun di SD, pustakawan SD dan 5 tahun belakangan ini saya di pustakawan di SMP. Baik, Bu, lanjut cerita pendapatan buku tadi. Mendapatkan buku bagaimana? Oke, lanjut. Jadi setelah melalui Pustaka Bergerak, buku sudah mulai bertambah. Saya mencari-cari informasi lagi nih. Jadi dulu kan ada program yang Read Aloud, itu juga membagikan buku. Nah, alhamdulillah kita juga pernah dapat buku dari mereka. Terus ada program yang dari Kementerian Kominfo. Itu kan ada tuh yang komik bergambar ya. Iya. Kan sampai sekarang masih dapat itu. Sampai ada GPR ya Bu ya. Benar. Alhamdulillah masih dapat. Terus pernah juga sekali itu ada, saya nggak tahu tuh dari komunitas apa, jadi mereka itu yang merangkum para orang-orang yang suka menyumbang buku untuk diberikan kepada taman baca yang mendaftarkan. Jadi alhamdulillah pada saat itu sudah mulai rak buku saya itu sudah mulai ada sudah kan awalnya itu saya pakai rak buku yang untuk zaman dulu itu televisi, kalau kita naruhnya itu kan di rak susun yang bisa dibawa ke sana kemari. Iya. Nah itu. Iya. Saya dapat dua susun, saya pikir kalau buku ini nanti penuh raknya kira-kira gimana ya. Nah alhamdulillah tahun 2017 karena saya sudah mulai aktif membangun jejaring termasuk mendekati Bank Indonesia. Jadi pada saat itu ketika event Bank Indonesia mengadakan event ini bedah buku, itu saya selalu hadir. Nah ternyata dari pihak pimpinan Bank Indonesia pada saat itu, jadi pada saat itu namanya Pak Tutuk, Kepala BI di Kalimantan Timur, tuh dia senang ternyata dengan para pegiat literasi. Karena saking dia sering melihat daftar kami itu ada di daftar hadir, beliau kemudian browsing ternyata TBM kami ada websitenya walaupun cuma blogspot yang gratis nih. Kalau saya sih makan gengsi nggak apa-apa gratis, yang penting apa yang ingin saya sampaikan itu bisa terlaksana tanpa biaya serupiah pun. Jadi ternyata beliau ini
mengetahui keberadaan TBM Ikro itu melalui website. Jadi ketika dia googling TBM Ikro langsung keluar nih. Nah, pada tahun 2017 itu saya dihubungilah oleh pihak Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia, saya ingat banget namanya Mbak Indri. Saya terus disuruh masukkan proposal, saya ketawa karena sejak tahun 2015 hingga 2017 saya itu nggak pernah masukkan proposal kemana aja nggak, karena niat saya memang mendirikan TBM itu bukan untuk mencari uang, Oke. bukan untuk menebarkan proposal tuh bukan. Jadi Iya, iya. saya sampai bilang sama pihak bank, saya mohon maaf Mbak Indri, saya nggak pernah masukkan proposal kemanapun. Iya Ibu, tapi ini permintaan Kepala Bank Indonesia. Saya bisa lihat contohnya karena permintaan Kepala Bank Indonesia, saya sampai minta contoh proposal karena emang saya nggak pernah nih bikin proposal mengajukan dana bantuan kemana-mana itu nggak pernah. Jadi pada saat itu akhirnya dari pihak Bank Indonesia sendiri yang memberikan contoh proposalnya, sampai akhirnya saya dibimbing berulang kali kita dikasih masukan-masukan, konsul lagi, ini diganti Ibu, ini diganti Ibu, butuhnya apa. Nah, hingga pada akhirnya bantuan pertama kami dapat di tahun 2017 itu senilai 10 juta. Dan saya ketika memegang uang bantuan sebesar itu saya sampai gemeteran, Pak, karena nggak nyangka aja kok ada yang ngasih sumbangan segini gede. Saya sampai bilang, Iya. Mbak Indri, ini kebanyakan duitnya, ini saya mau beli apa? Ya nggak apa-apa. Ibu sudah ajukan proposal, monggo. Kalaupun misalkan ada yang belum ada di proposal, silakan Ibu ajukan selama itu masih untuk keperluan sarana prasarana di Taman Baca. Jadi akhirnya pada saat itu yang saya ajukan di proposal itu adalah pembelian rak buku. Jadi ini adalah rak buku pertama kami yang disumbang oleh Bank Indonesia. Ini adalah rak buku kami, dan itu adalah lemari pertama yang disumbang oleh Bank Indonesia. Jadi lemari pakaian. Jadi pada saat itu kami dikasih bantuan itu berupa rak buku, terus sound system, lemari kaca, terus 4 kostum tari perempuan, baju dayak itu kan mahal. Satu kostum tari itu kalau dia satu set itu bisa 500 ribuan. Ya, terus habis itu kami dikasih bantuan buku, beberapa buku dan beberapa bahan kreativitas. Jadi pada saat itu kan saya kepengen mengadakan pelatihan membuat decoupage. Jadi membuat botol hias dari decoupage. Jadi alhamdulillah pada saat itu kita disupport dan mulailah di situ terlihat wujud Taman Bacanya dengan bantuan awal dari Bank Indonesia tahun 2017. Nah, terus pada tahun 2017-2020 kalau saya tidak salah, itu Bank Indonesia kembali mendatangi kami, meminta kami memasukkan lagi nih proposal. Ya, terus saya bingung, saya bilang mau bangun apa lagi ya, saya sudah nggak merasa butuh lagi, karena kan saya merasa rak buku sudah ada, lemari sudah ada. Terus pada saat itu sampai mereka sendiri yang memberi masukan, siapa tahu Ibu mau meluaskan terasnya. Jadi pada saat itu kan teras saya ini hanya lurus aja, jadi nggak letter L seperti ini kan. Jadi pada saat itu akhirnya BI lah yang memberikan ide untuk meluaskan teras saya. Jadi harapan beliau itu kan selama ini aktivitas kegiatan tuh berada di ruang tamu. Full di ruang tamu. Jadi mereka yang memberi masukan kalau seandainya terasnya diluaskan, kan anak-anak lebih leluasa. Nah, hingga pada akhirnya bantuan kedua itu kami diberi sama, nilainya sama untuk perluasan gazebo. Jadi berdirilah gazebo baca kami dengan support dari Bank Indonesia lagi. Kembali dari Bank Indonesia. Tahun 2023, alhamdulillah, jadi Gramedia punya program bagi-bagi buku kepada komunitas literasi dan taman baca. Kami salah satu yang masuk dalam daftar mereka. Jadi pada saat itu kami itu diberi bantuan 85 koli. Jadi 85 koli itu kan kardus gudang garam yang gede, yang besarnya ukuran berapa ya tuh, kalau nggak salah itu ukuran 50-50 ya. Kalau ukuran gudang garam itu. Jadi teras saya itu sampai penuh dengan buku. Saya itu sampai menangis, Pak. Saya menangis, saya bilang, ya Allah, dulu saya mencari bantuan buku ini sampai harus membangun jejaring. Saya sampai bilang gitu. Sekarang Allah tuh ngasih saya tumpah ruah seperti ini.
Saya cuma mandangi, saya nangis haru, terus saya telepon nih pihak Gramedia, saya minta izin sama mereka, apakah buku-buku ini kalau saya gunakan semua ini kebanyakan Mbak, karena pasti teras rumah saya juga akhirnya akan penuh dan rak buku saya nggak muat. Iya. Jadi pada saat itu saya menghubungi pimpinan Gramedia di Kalimantan Timur, saya nyun sewu minta izin apakah saya boleh membagikan ke komunitas-komunitas literasi yang ada dan sekolah-sekolah kecil yang ada di lingkungan kami di daerah Samarinda Utara. Begitu dapat jawaban boleh, yang penting Ibu buatkan laporannya, boleh laporannya melalui website, berapa buku, siapa yang diberikan. Jadi alhamdulillah, jadi kalau mau mencari tuh bantuan Gramedia itu ada tuh di website saya, ada beberapa komunitas literasi yang kami bantu dan beberapa sekolah kecil yang kami bantu untuk koleksi perpustakaannya. Dan alhamdulillah makanya sekarang ini ada 2 rak, dan rak yang di belakang saya ini bantuan dari Gramedia. Jadi setelah kami diberi bantuan buku, saya bilang, rak saya sudah nggak muat lagi, nggak cukup lagi. Nah pada saat itu saya diberikan bantuan 3 rak buku. 3 rak buku. Jadi 2 kami gunakan untuk keperluan pribadi dan 1 rak buku ini kami gunakan untuk menempatkan buku. Nah kalau yang ini yang dari Perpustakaan Nasional yang ini. Ya, yang 2000 ini ya, 2024 ya Bu ya. Ya, yang terbaru. Yang terbaru bersama 1000 bukunya ya. Nah, itu dan ya alhamdulillah sampai sekarang ini koleksi buku kami itu sudah ada 4000 lebih dan itu saya syukuri banget. Sebenarnya lebih sih dari 4000. Jadi yang sudah kami data itu ada 4000, 1000-nya masih belum. Nah, yang 1000 inilah yang ketika saya misalkan berkunjung ke komunitas literasi atau taman baca yang masih baru, itu saya berikan secara gratis kepada mereka. Karena saya tuh senang kalau saya bertemu orang yang istilahnya dia juga kepengen nih punya taman baca, itu saya akan support banget dengan buku, karena saya merasakan bagaimana ketika saya awal kali merintis taman baca dan belum punya koleksinya itu, mikir keras gimana ya supaya koleksi bukunya ini bertambah seperti itu. Ya, cerita yang sangat menggugah sahabat mau baca. Jadi dari seorang Ibu Rahmawati ya, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesungguhan kita dalam bergerak ya, kesungguhan kita dalam niat tulus kita untuk memang menggerakkan itu diijabah, maksudnya dijawab oleh Allah dengan ya para donatur-donatur itu berdatangan begitu, malah kita ditawari untuk mereka yang menawarkan ayo buat gitu ya. Jadi biar kita support itu sudah pasti goal lah kalau mereka yang meminta ke kita kan gitu ya untuk membuat proposal gitu, bukan kita yang meminta gitu. Ya ini sangat inspiratif, makanya sampai Gramedia sampai 85 kali gudang garam ya. Itu kalau diperkirakan jumlahnya hampir 5.000-an itu Bu ya. Lebih ya. Lebih banget karena teras saya itu sampai penuh. Teras itu sampai penuh, saya bingung ini buku mau diletakkan kemana, makanya mereka antar ya Bu ya. Mereka yang antar ke sini. Mereka yang antar, terus habis itu kalau rak bukunya kita yang disuruh ambil ke Gramedianya. Jadi ada 3. Nah di tahun 2000 yang terbaru ini, di tahun 2024 kemarin itu pihak Bank Indonesia itu kembali lagi mendatangin saya. Jadi kembali mendatangin saya dan alhamdulillah kami itu disupport berupa barang elektronik. Jadi ternyata tahun ini Bank Indonesia itu mensupportnya untuk barang-barang elektronik. Jadi kami disupport kipas angin. Saya bingung. Jadi ketika mereka datang, saya bilang mau ngajukan apa lagi. Saya nih nggak tahu mau ngajukan apa lagi. Saya bilang karena sudah lihat, saya sudah punya buku, saya sudah punya lemari. Terus karena mereka melihat hasil kreativitas pemustaka, kan kami di sini anak-anak kita bisa saya bisa buatkan pelatihan membatik, menganyam encik gondok. Jadi karya-karya mereka ini saya tumpuk gitu aja di atas rak kemarin. Jadi saya susunnya tuh di atas rak buku. Terus dari pihak bank ini kan sayang Bu, kalau dia berbuku kan dia bisa rusak. Mungkin Ibu bisa belikan kembali belikan ini rak kaca, lemari kaca. Jadi
Ini ada lemari kaca, saya balik dulu kameranya. Nah ini lemari kaca yang terbaru. Jadi ini adalah terbaru support dari Bank Indonesia buat kami untuk meletakkan karya-karya anak-anak. Jadi di dalam rak ini ada buku karya mereka, ada hasil batik, ada hasil anyaman encen gondok. Jadi tidak hanya rak saja. Jadi kami itu disupport kipas angin yang di dinding, yang di plafon. Jadi katanya biar anak-anak adem Bu ketika latihan, karena memang pada saat mereka datang siang hari, pas kebetulan anak-anak ngumpul itu kan sumuk nih kepanasan. Mereka kipas-kipas pakai kuku. Akhirnya mereka yang usulkan itu boleh Ibu ajukan kipas angin untuk di plafon. Terus termasuk ini TV. Ini termasuk ini. Wah, iya. Jadi TV ini 54 in. TV Smart TV kami disupport, terus habis itu ya kami disupport ini juga LCD dan proyektor besarnya itu kami disupport. Terus kamera beserta gimbalnya itu kami juga disupport, dan total tahun ini yang tahun lalu kami dapat bantuan dari BI ini adalah 66 juta untuk pembelian barang elektronik. Siap. Wow, senang dengarnya Bu. Berarti apa yang dilakukan oleh TB Mikro ya bersama Ibu Rahmawati itu diapresiasi ya. Ya kita tidak meminta, tapi mereka yang datang, yang hadir ke kita melihat bahwa kita memang ada kebutuhan untuk itu. Jadi ruang gerak kita juga semakin luas ya. Kita bisa melakukan berbagai praktik-praktik ya kebaikan di taman bacaan kita dengan fasilitas yang sudah lengkap gitu. Fasilitas sudah lengkap gitu. Makanya saran saya sih bagi teman-teman pegiat literasi nih atau taman baca, memang keberadaan website itu sangat luar biasa. Jadi saya adalah orang yang benar-benar merasakan yang nggak apa-apa, kita jangan gengsi walaupun kita menggunakan blogspot, nggak apa-apa. Kan orang bilang itu gengsinya kurang gimana gitu kan. Tapi kalau saya sih tidak masalah selama apa yang ingin saya sampaikan itu bisa sampai ke masyarakat dan yang kita sajikan bukan berita bohong, karena ada bukti fisik tertulis yang memang benar-benar fakta itu adalah kegiatan yang kita lakukan, saya tidak masalah. Dan alhamdulillah berkat website itulah justru kredibilitas kami itu oleh BI sangat dipercaya gitu, terbukti 3 kali bantuan itu bukan kami yang ngajukan proposal, tapi mereka yang minta kami itu masukkan proposal seperti itu. Jadi makanya harapan saya sih teman-teman, ayo kita nggak perlu malu ketika kita menggunakan website itu, apalagi Blogspot sebagai sarana website kita tuh nggak perlu malu walaupun dia tidak berbayar. Karena saya berpikir gini Pak, ada beberapa kawan yang sudah menjalankan taman baca. Dia itu memakai website yang berbayar. Dia memakai website yang berbayar. Tapi ketika dia pada saat itu dia sempat sakit dan website itu kurang terurus dan bulanannya tidak dibayar, pada akhirnya berita-berita dia tuh hilang semua, nol. Jadi kalau kita mencari bed 404 itu artinya websitenya itu sudah ditutup sama pihak yang dibayar itu karena kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk membayar iuran dari website kita tersebut. Nah, kalau kita menggunakan Blogspot kan kita tidak ada tanggungan untuk membayar iuran. Jadi kapanpun itu, saya harapannya ketika saya nggak ada pun orang masih bisa nih memanfaatkan. Kan saya kalau ikut lomba itu saya suka masukkan tuh bagaimana praktik baiknya, jadi orang bisa mencontoh. Terus saya kemarin ini yang terbaru, saya mau mencoba mengakreditasi perpustakaan TBM Mikro ini, semua pun berkas-berkasnya saya masukkan di dalam website supaya orang mudah mencontoh. Seperti itu, karena saya berpikir dengan ilmu yang saya bagi, yang saya share di dalam website, ketika orang bisa menggunakan, manfaatnya nanti kan bisa jadi jariah buat saya. Ya, baik, Bu, kita kembali nih. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Tadi itu pertanyaan tentang buku saja sudah setengah jam. Jadi bagaimana ini seorang Ibu Rahmawati bersama TB Mikro-nya melakukan kegiatan? Apakah bagaimana dengan relawan? Apakah ada relawan di TB Mikro atau bagaimana ini Bu ceritanya? Kenapa bisa sampai, apalagi saya ini sekarang saya berada di depan laptop, saya buka website TBM1 Pro
Ya, Ya, TBM1 Pro gitu ya, blogspot.com. Dan saya lihat ini perjalanan panjang dari 2000 di sini kalau di apanya di website. panjang 2000 ya dari 2013 ada ya sampai 2014 sampai 2024 juga sekarang. Berarti sudah lama menggunakan blogspotnya. Ah, Ya, bagaimana ini Bu? Mengelola ini apakah sendiri ada adminnya dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Taman Bacaan PD Mikro? Apakah kita punya relawan? Apakah ada relawan tetap atau relawan yang musiman begitu ya, yang hadirnya ketika kegiatan. Bisa cerita Ibu? oke, baik. Jadi ketika saya mendirikan TBM itu kan saya percaya saya nggak mungkin nih jalan sendiri. Jadi pada awal saya berjalan, saya kumpulkan nih saudara-saudara saya yang ada di dekat saya, Ya. termasuk suami dan anak-anak saya. Saya bilang, ibu mau mendirikan taman baca, dan itu ibu nggak bisa bergerak sendiri, ibu tetap harus butuh bantuan kalian. Ketika ibu butuh bantuan, ibu hanya kepingin disupport saja, tidak setiap saat, karena kan hanya Sabtu Minggu saja nih saya bisa bukanya. Makanya kemarin waktu Pak Deputi berkunjung ke Pak Adin TBM Gondar, Mikro, Pak Adin iya, Gondar. G datang ke sini, nanya, Bu, kok bukanya cuma Sabtu Minggu? Iya, Bapak, mohon maaf karena saya juga masih kerja. Oh iya, katanya gitu. Karena harapan beliau ini saya bisa buka setiap hari. Saya bilang, Ya, mohon maaf nggak bisa juga karena kan anak-anak di sini pun kalau kita buka Senin sampai Jumat juga kan akan berkurang karena mereka kan sekolah. sekolah. Ya, sekolah Betul. kan saat ini kan sampai sore. Jadi saya Ya. bilang nggak bisa Bapak karena memang justru karena Sabtu Minggu itu ajalah yang mereka memang aktivitas sudah nggak ada lagi di sekolah. Jadi saya fasilitasi. Makanya anak-anak ketika berkunjung di sini tuh nggak. Syarat saya satu, Pak, nggak boleh bawa handphone. Ya, nggak Ya, boleh bawa ya, ya. handphone. Nah, sudah. Jadi dari keluarga terdekat. Nah, ketika awal keluarga inilah yang membantu saya menggerakkan taman baca. Semakin banyak pemustakanya, semakin banyak orang tua yang sangat senang dengan keberadaan taman baca karena anak-anak mereka terfasilitasi nih dengan apa ya kegiatan yang positif buat anak-anak mereka. Nah akhirnya saya melihat nih, oh ada beberapa orang tua yang sampai anaknya kuliah pun masih ikut. Jadi dia ikut dari kelas 2 SD sampai kuliah masih ikut. Nah akhirnya saya libatkan, jadi dia saya jadikan bendahara karena untuk menjaga, karena kan alhamdulillah sekarang TBM sudah juga sudah mulai ada dananya. Kita kalau Ya. tampil sudah mulai ada apa dibayar orang anak-anak yang menari. Dan Hmm. saya selalu terbuka sama anak-anak. Kalau kita menari hari ini kita dapat bayarannya segini, nanti Bunda bagikan ke kalian segini, kita taruh di kas segini, kita untuk biaya mobil segini. Karena kan kalau bawa anak-anak nari kan kita pasti charter mobil karena belum punya mobil nih. Doanya pengen punya mobil yang besar biar bisa bawa anak-anak. Amin. Jadi dan saya selalu terbuka, saya menghindari apa ya anggapan negatif Ya, dari masyarakat karena betul. Hmm. saya yakin ketika kita berbuat kebaikan pasti tetap akan ada orang yang berpikir negatif, kita yang enggak lah gitu kan. Jadi untuk menjaga itu, untuk mencegah hal itu, saya libatkan orang tua. Jadi saya dudukkan nih orang-orang tua yang anaknya dari kecil sampai saat ini bertahan nih mau ikut dari kelas 2, ada yang dari TK sampai mereka SMA. Nah mereka inilah yang saya libatkan menjadi relawan tetap. Saya beritahu mereka, Bunda, saya tetap butuh bantuan Bunda, bantu saya, karena insya Allah kita tidak akan semakin kecil, kita akan semakin besar bersama anak-anak, saya bilang gitu. Jadi saya butuh support Bunda, jadi ketika ada hal-hal negatif di luar sana yang berbicara, cukup Bunda yang menjelaskan, saya tidak perlu meluruskan hal yang sudah lurus. Jadi pernah kami di tahun 2019 saya itu dapat fitnah dari masyarakat mengeksploitasi anak-anak dan saya tidak pernah meluruskan karena saya berpikir hal ini tidak perlu saya luruskan karena saya insya Allah berjalan lurus karena lillahi ta'ala yang saya hanya satu untuk kebaikan saja dan alhamdulillah akhirnya ibu-ibu inilah yang meluruskan di masyarakat sampai pada akhirnya yang membuat fitnahan itu malu sendiri karena saya tidak perlu berbicara tapi ibu-ibu ini yang pada akhirnya Bunda itu seperti ini, mereka yang meluruskan semuanya, saya cuma senyum saja dan ya alhamdulillah sekarang ini cerita-cerita seperti itu tuh sudah nggak ada lagi karena apa ya kan orang jadi tahu nih
saya tidak perlu meluruskan yang sudah lurus, cukup yang meluruskan adalah orang lain. Karena bagi saya ketika orang lain yang meluruskan kan berarti saya tidak perlu nih pembenaran diri, karena ya memang saya benar-benar aja nggak, ngapain saya mau mengambil keuntungan dari anak-anak. Nah, terus teknik kedua saya untuk membesarkan taman baca, karena kan namanya kita semakin besar itu kan pasti akan butuh dana juga yang lebih besar. Betul. Saya rajin ikut lomba. Jadi tujuan saya ikut lomba itu sebenarnya untuk mensupport TBM saya. Jadi seperti yang terbaru. Nah, ini adalah yang 18 juta di atas. Ya. Yang 18 juta tuh. Oke. Ya, Bu. Itu terbaru. Jadi penghargaan terbaru dari kemarin itu apa ya? Kaltim Education Award. Jadi penghargaan sebesarnya. Jadi Kaltim Education Award ini kategorinya lembaga organisasi yang berkontribusi terhadap bidang pendidikan di wilayahnya. Jadi ini diberikan sama pemerintah itu karena mungkin dianggap nih saya sudah mengajarkan anak-anak edukasi bagaimana mencintai budaya melalui kegiatan membatik, pelatihan membatik, melalui pelatihan enceng gondok, dan tidak hanya anak-anak tapi juga ibu-ibunya yang kita ajarkan. Terus kalau anak-anak ini lebih banyak kita ajarkan edukasi bagaimana memanfaatkan limbah. Jadi sampah itu diolah menjadi barang berharga. Jadi anak-anak itu senang banget. Terus ya banyaklah edukasi-edukasi kecil, sederhana, tapi nilainya itu akan besar bagi anak-anak ketika dia dewasa nanti. Karena saya itu melihat masa kecil saya dulu, Pak. Jadi masa kecil saya dulu, ibu saya itu mewajibkan kami anak perempuannya ini tahu kegiatan kreativitas. Karena ibu saya itu selalu bilang, ketika kamu kreatif itu adalah modal besarmu di masa yang akan datang untuk kehidupanmu kelak. Nah, itulah yang coba saya bangun ke anak-anak yang ada saat ini. Dan alhamdulillah anak-anaknya itu sangat senang. Jadi ketika jadi kayak Ramadan gini, kalau Ramadan kan nggak mungkin kami berlatih tari. Jadi kami itu sebenarnya saat ini sudah lebih fokus ke seni. Jadi anak-anak Jawa yang saya ajarkan kegiatan mengenal Kalimantan Timur lebih jauh. Jadi seni tari dari Kalimantan Timur. Dan ketika Ramadan kayak gini kan tidak mungkin mereka beraktivitas yang bisa memicu mereka haus, mereka lapar. Jadi kita gantilah dengan kreativitas. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk ininya yang dari luar, yang musiman, yaitulah para pegiat literasi. Jadi kawan-kawan yang ada di komunitas penulis, komunitas pegiat literasi, itulah yang sering kami undang untuk mensupport kegiatan kami, yang mereka ikhlas juga membantu kami tanpa bayaran. Karena kan kita kalau sudah sefrekuensi itu kita kan selalu yakin ya, ketika kita mengisi di komunitas lain itu nanti rezeki dari arah yang tak disangka-sangka itu akan datang. Makanya alhamdulillah saya kenapa senang ikut lomba, selain uangnya banyak dan itu bisa saya gunakan untuk pengembangan taman baca. Jadi yang terbaru ketika kemarin dapat penghargaan yang dapat dananya 18 juta ini, saya beli kostum tari. Jadi dapat kostum Melayu, tari Melayu itu ada 4, baju tari Bali ada 2. Karena kan kalau kostum tari kan mahal ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya itulah cara saya kenapa senang mengikuti lomba. Selain untuk mengasah kemampuan diri saya, ya duitnya saya bisa gunakan untuk pengembangan taman baca. Ya, baik sahabat Rahmat Rumah Baca, kita sudah dengarkan ya dari Bu Rahmawati bahwa dari koleksi buku yang sudah dari awalnya sedikit sekarang sudah hampir 5.000-an, dan lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga melibatkan pertamanya dari pastinya karena taman bacaan biasanya itu berada di rumah, biasanya dilibatkan itu adalah orang-orang terdekat ya, pasti keluarga ya saudara-saudara yang ada di dekat dengan ya, lalu nanti muncul ke tetangga yang menikmati ya, seperti itulah skema ya, gerakan-gerakan yang dibangun di taman bacaan biasanya seperti itu. Dan juga ya, saya sangat tercengang ini karena seorang ibu ini seorang pustakawan di sekolah menengah pertama SMP ini
banyak prestasi, dan prestasi itu ya pastinya kalau dia mendapatkan hadiah ya itu nanti akan kembali juga kepada taman bacaannya untuk mengelola. Memang benar Bu, kalau taman bacaan kita semakin besar ya, buku-buku semakin banyak, pastinya biaya operasional yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Nah, memang seperti itu. Baik, Bu Ramawati, kita ingin tadi Ibu sempat mengatakan bahwa pemerintah di Kalimantan Timur itu mensupport juga. Saya ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana hubungan dari komunitas baca yang ada di Kalimantan Timur itu dengan pemerintah. Jadi kalau di Sumatera Barat seperti tadi tuh untuk award itu belum ada di Sumatera Barat. Jadi saya mengapresiasi pemerintah yang ada di Kalimantan Timur. Ada award khusus untuk pegiat literasi ya. Dan jumlahnya sangat besar itu, 18 juta. Ya. Itu sangat besar. Ya. Jadi kalau Kaltim Education Award ini, setahu saya itu sudah ada sejak tahun 2018, Pak. Itu bukan hanya khusus untuk guru, bukan ya? Ya, jadi kategorinya itu ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa. Jadi siswa pun yang berprestasi ini ada 2 kategori, akademik dan non akademik. Terus kategori ini yang ini apa? Organisasi. Jadi kategori organisasi inilah, benar. Jadi kategori organisasi inilah yang peduli dengan kemajuan pendidikan di wilayahnya. Nah, kita taman baca itu bisa masuk, Pak. Jadi kemarin itu ada 2 taman baca dan 1 komunitas literasi di daerah Pasir yang dapat juaranya. Jadi kita yang juara 1 18 juta, yang juara 2 itu 13 kalau nggak salah, yang juara 3 10 juta. Nah, dari uang hadiah inilah kan yang bisa kita gunakan untuk pengembangan taman baca. Makanya saya itu senang ikut lomba karena ya namanya kita membangun TBM bukan bantuan pemerintah ya Pak ya. Jadi kita lah yang harus putar otak nih. Bagaimana sih ya istilahnya sambil menyelam minum air nih, sambil menakar kemampuan diri kita bisa dapat hadiahnya. Jadi cuma itu yang bisa saya lakukan. Makanya ini yang terbaru, kemarin saya senang nih ikut sosialisasi. Ini yang terbaru dari Perpustakaan Nasional. Jadi lomba perpustakaan desa itu tidak digabung lagi Pak dengan masyarakat. Jadi nanti akan terpisah. Jadi nanti akan ada lomba perpustakaan desa sendiri. Lomba perpustakaan masyarakat sendiri. TBM gitu, seperti taman bacaan gitu. Benar, sendiri. Taman baca dan rumah bacaan. Jadi kemarin saya ikut sosialisasinya oleh Perpustakaan Nasional. Hanya memang syaratnya itu perpustakaan harus diakreditasi. Seperti itu. Iya, dan kalau diakreditasi itu ada 9 komponen penilaian yang harus kita siapkan. Kemarin taman bacaan harus diakreditasi gitu, Bu. Ya, jadi taman baca pun harus diakreditasi, menyesuaikan standar nasional dari Perpustakaan Nasional, dan ada 9 komponen penilaian akreditasinya. Ya, nanti boleh ambil contoh-contohnya saya di website nanti ada. Di website ada ya. Jadi nanti saya akan share. Baik, sahabat mau baca. Jadi ada info terbaru nih bagi taman bacaan masyarakat bahwa nanti ada lomba dari Perpusnas ya, itu terpisah, biasanya hanya menyasar kepada perpustakaan desa. Sekarang ini ada ada taman bacaan, ini akan taman bacaan masyarakat akan disamperi oleh Perpusnas untuk ada lomba. Tetapi ya ada syarat nih. Taman bacaan itu harus diakreditasi. Ya, harus diakreditasi sesuai dengan standar dari Perpustakaan Nasional. Seperti itu. Jadi standar-standarnya itu standar koleksinya, standar sarana prasarananya, standar tenaga pengelolanya, standar kreativitasnya, standar inovasinya, itu pokoknya ada 9 lah. Sama standar bagaimana pengaplikasian dia di masyarakat. Jadi seperti itu. Ini kan kemarin karena baru saya serahkan ke Dinas Perpustakaan, saya belum masukkan nih di skrip. Nanti saya akan share standar-standar penilaiannya apa aja. Saya kenapa belum share saat ini? Karena saya merasa masih ada yang kurang. Tunggu setelah saya
divisitasi, nanti kan saya tahu deh kelemahannya di mana. Ya. Setelah saya perbaiki dulu, baru nanti saya akan share di website saya karena saya suka gitu. Jadi lomba apapun itu, portofolionya selalu saya upload di website. Tujuannya ketika ada orang yang bertanya, Bun, saya kepengen tahu, oh ini saya tinggal kasih linknya aja. Jadi mereka boleh mencontoh, saya bilang silahkan dicontoh boleh. Yang penting jangan plek-plek, karena kan nanti orang akan tahu nih, oh ini nyontoh dari sini. Jadi silahkan ditiru. Kalau saya sih selalu bilang ATMBC apa? Amati, tiru, modifikasi, bisa dengan cara apapun. Oh, bisa dengan cara apapun. Ya, karena kan dengan cara apapun itu kan nanti yang akan menghilangkan kalau dia mencontoh karya saya seperti itu. Ya kan, jadi silahkan dicontoh, tapi buatlah sedikit berbeda, jangan plek-plek karena kan nanti kasihan dia juga. Karena satu contoh pernah ada sebuah sekolah, dia tuh minta nih contoh akreditasi, komponen akreditasi dari sekolah saya sudah kasih tahu ini silakan ibu pakai, silakan diganti kop suratnya, tapi usahakan inovasi yang ada di dalam dirubah namanya. Boleh, misalkan kan kegiatan membatik pasti sama dong, tapi kan nama kita bisa rubah. Seperti itu, jadi tolong jangan plek-plek diganti. Nah, satu masa ternyata dia lupa nih ada satu komponen yang satu dia terlewat ganti kop suratnya, dan yang kedua inovasinya ngikut, jadi akhirnya dia dapat akreditasinya C. Kan kasihan. Ya, walaupun kita diberikan contoh, juga kita harus mentelaahnya juga kan. Ya. Jadi jangan plek-plek. Nah, karena kasihan, yang kasihan dia bukan saya sih. Yang kasihan dia kan akhirnya mau nilainya bagus tapi jadinya nilainya C. Kalau ada satu sekolah di Balikpapan, dia merubah dan dia membuat inovasi sendiri, dia nilainya A juga, alhamdulillah. Itu Bu Rahmawati, ada dari Dido Wahyudi, menyala, salam dari Pasir. Oh apa iya. kenal Bu? Tapi kita sudah satu komunitas di grup WA. Iya. Baik, Bu Rahmawati, ada pertanyaan selanjutnya bahwa ya, ini kita sudah di ujung ya. Di ujung saya sudah mengulik semua bahwa judul kita hari ini adalah menebar virus kebaikan melalui TBM. Jadi, sahabat rumah baca, bahwa apa yang dilakukan Bu Rahmawati melalui TBM Ikro-nya berbuah kebaikan. Bahwa virus kebaikan itu dilakukan lalu mendapatkan kebaikan lagi. Jadi, apa harapannya Bu untuk kedepannya ya? Di TBM Ikro sudah berumur hampir 10 tahun ya. Apakah TBM Mikro akan berjalan stagnan seperti sekarang ini ya? Apakah ada ide-ide lagi? Apakah ada harapan-harapan lagi yang ingin dibuat? Seperti misalkan membuka cabang ya, membuka TBM rintisan seperti itu. Atau adakah harapan-harapan Ibu untuk kedepannya? Oke, baik. Jadi kemarin kan ketika saya mengadakan pelatihan membatik, saya tuh punya harapan. Harapan saya itu akan berdiri rumah batik di lingkungan kecamatan saya, dan alhamdulillah itu terwujud. Tapi yaitu dia tadi namanya rumah batik itu kan butuh support. Dan karena yang mendirikan ini adalah juga perorangan, individu yang istilahnya mau bergerak, syukur-syukur rumahnya mau dijadikan tempat pusat kegiatan membatik, dia sama dengan saya, dananya juga masih minim. Nah, harapan saya sih semoga rumah batik ini kelak itu bisa mendapat perhatian pemerintah supaya benar-benar bisa produksinya itu jauh lebih besar. Jadi tidak hanya skala kecil. Jadi saat ini ibu itu berjalan masih dengan 4 pengrajin. Dan alhamdulillah kita mereka semua ininya motifnya itu sudah dihakikan, hak kekayaan intelektual yang sudah dihakikan. Jadi ada 5 motif yang sudah dihakikan, hanya yaitu tadi saya bilang karena ibu ini adalah sama dengan saya yang cuma bergerak atas kemauan sendiri. Kedepannya semoga rumah batik ini benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Dan kalau saya sendiri, saya alhamdulillah ini berusaha membuka rintisan baru, namanya Rumah Baca Bintang Kreatif, itu di lingkungan perumahan yang ada di daerah Lempakes juga, kira-kira berapa kilo ya dari tempat saya, dan saya berusaha mensupport.
Jadi harapan saya sih nanti akan berdiri lagi taman baca rintisan. Jadi supaya saya tidak bergerak sendiri, tapi Betul. saya dibantu oleh orang lain untuk menebar lagi kebaikan yang lebih banyak. Seperti itu sih harapan saya. Ya, jadi sahabat rumah baca bahwa ada harapan ya, keinginan dari Bu Ramawati walaupun sudah 10 tahun nih bergerak ya dalam TBM Mikronya, tapi ingin membuat ya rintisan TBM yang menjadi nantinya bisa sefrekuensi ya sama dengan kita bergerak. Ada Pak Dido Wahyudi, bagaimana cara konsisten kan komunitas literasi Bu katanya. Apalagi minat dan di tempat kami tidak ada toko buku. Bagaimana cara konsisten Bu? Udah 10 tahun nih Bu Ramawati bergerak dalam gerakan taman bacaan ya, gerakan literasi dengan berbagai prestasi yang didapat ya, baik dari tingkat daerah maupun di nasional. Ya, apa nih Bu? Apa namanya? Obat apanya? Tipsnya, tips bisa konsisten ya. Ya, bagaimana itu Bu? Sebenarnya tips istiqomah itu tergantung keikhlasan kita sih. Wow. Jadi kalau saya gini, ketika saya mendirikan taman baca, ya niat saya itu untuk berbuat kebaikan. Itu aja dulu kuncinya. Makanya ketika saya kemarin ikut wawancara lomba ini, Kaltim Education Award, saya cuma ditanya, apa motivasi ibu mendirikan taman baca? Saya bilang, motivasi saya supaya tabungan amal jariah saya banyak. Mereka langsung terdiam dan ada satu juri itu sampai menangis. Karena itu, jadi kalau kita niatnya lillahi karena Allah, insya Allah kita akan istiqomah, insya Allah kita akan konsisten. Karena apa? Memang konsisten itu susah, apalagi ketika kita, aduh susah banget nih saya dapat bantuan buku. Kayak apa ya saya membesarkan ini? Tapi percaya deh, ketika kita istiqomah, ketika kita konsisten, Allah itu akan bukakan jalan dan pintu rezeki dari mana saja. Benar, percaya itu, karena itu yang saya alami. Dan yang kedua itu kita harus mau mengasah kemampuan diri. Karena dengan mengasah kemampuan diri, kita bisa dapat sesuatu nih. Contohnya saya kan dengan mengasah kemampuan diri kita tuh apa sih? Oh ya, kita belajar lebih jauh lagi, kita ikutin lomba-lomba. Karena dengan lomba itu kan kita jadi tahu, oh kadar saya ada di sini nih. Oh, takaran saya ada di sini. Nah, hadiah itu, uang itu adalah bonus dari istiqomah kita. Makanya saya bilang, ketika kita istiqomah, ketika kita konsisten, dan jangan sampai berubah. Jadi, niatkan kan kita mendirikan taman baca bukan untuk keuntungan ya Pak ya. Ya. Jangan sampai dalam pikiran kita tuh ada satu hal bahwa ini untuk supaya saya untung, supaya untuk saya kaya. Wah, itu sudah tidak akan bisa menjamin keistiqomahan kita. Seperti itu, bisa aja sih tipsnya Pak. Ya baik, untuk Pak Dido Wahyudi yang ada di ruang chat ya, jadi sudah dijawab oleh Bu Ramawati bahwa niatkan tulus ya, bahwa apa yang kita lakukan untuk mendirikan komunitas baca ya, berupa taman baca masyarakat itu adalah untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Jadi memang niatnya untuk memberikan kebaikan ya, pastinya apa yang dilakukan oleh taman bacaan ya, untuk menebar minat baca, lalu memberikan skill-skill kepada masyarakat, itu adalah sebuah kebaikan. Dan akhirnya untuk tetap kita konsisten, kata Bu Ramawati, ya kita harus menjadi seorang pembelajar. Ya, jadi jangan hanya ya kita sudah merasa puas ya dengan apa yang kita dapat hari ini, kita harus menjadi seorang belajar. Ya kita harus mencari ilmu, akhirnya ilmu-ilmu yang kita gunakan itu bisa kita ikutkan dalam kompetisi yang memang ya itu adalah semua orang bisa mengikutinya, bukan hanya ada hal-hal. Dan kita melalui kompetensi yang kita miliki, akhirnya kita bergairah kembali ya, kita konsisten terus 10 tahun bisa ikut lomba ya. Itu sangat memang itu adalah tips yang ampuh ya. Kita harus tetap menjaga gairah kita untuk bergerak ya. Kita jangan tetap merasa bahwa pergerakan kita ini sudah nih sampai sini nih, padahal masih sedikit yang kita lakukan. Ya gitu ya Bu ya. Benar. Terus tips yang ketiganya, apapun yang kita dapat itu disimpan untuk memotivasi. Gitu. Nah, jadi iya. Ini hadiah-hadiah yang pernah kami peroleh. Iya. Yang pernah kami peroleh, yang terbesar itu adalah ini. Kalau ini lomba menulis,
Ini lomba menulis. Nah, ini yang paling besar nih. Ini Wah, lomba 50 juta. ini Kemenpan RB Wow. 20. Juara 3 50, 20, nasional Bu? 20. 20. Iya, Wah, ya. ini Kemenpan RB. Jadi ini waktu itu kita hanya menulis ASN inspiratif menurut kita itu siapa. Kita tuliskan mereka di Instagram. Setelah itu nanti mereka akan polling dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3. Wah, dapatnya 20 juta ya. Dia kalau juara 1 sekarang itu 25. Wah, iya, iya, iya. Juara 2 Ya 20, itu, juara 3 15. baik, Bu Rahmawati. Nampaknya kita sudah di ujung acara ya, diskusi obrolan ini. Saya tidak menyangka bahwa apa yang kita bicarakan ini sudah sampai 1 jam saja ya. Sudah 1 jam kita sudah bicara. Sangat banyak inspirasi dari seorang ibu yang berasal dari Kalimantan Timur ya, dari Taman Bacaan TBM Mikro. Ya, mudah-mudahan sahabat rumah baca yang menyaksikan kegiatan ini, yang berada di ruang live ini bisa menginspirasi kawan-kawan untuk tetap terus bergerak, bahwa kalau saya menyimpulkan ya, tidak ada namanya dimulai dengan niat yang tulus ya untuk menebar kebaikan. Lalu setelah kita menjalani, kita harus menjadi seorang pembelajar. Jangan kita merasa sudah Puas sampai di dengan sini yang saja. Ya, kita jangan merasa puas ya. Kita harus tetap harus belajar ya. Seorang pegiat literasi pastinya adalah seorang pembelajar. Ya, baik Bu, apakah ada statement terakhir Bu, kata-kata penutup yang bisa didengarkan oleh kawan-kawan di ruang Zoom, ruang Instagram ini? Ya, baik. Hanya penyemangat saja buat para pegiat literasi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap kembangkan kemampuan diri, dan tetaplah berbuat kebaikan, tetaplah menebar kebaikan, agar tabungan jariah kita akan semakin banyak. Baik, ya. Baik, sahabat rumah baca, akhirnya apa yang kita lakukan ya, tabungan jariah kita semakin banyak. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan kepada yang di atas, ya. Ingin kepada yang jariah, amal jariah kita menjadi untuk kehidupan kita di kehidupan ke depan yang setelah kehidupan di dunia ini. Sebegitu Bu ya. Benar. Baik Bu Rahmawati, senang sekali bisa ngobrol santai ya mengenai gerakan-gerakan literasi dari pelosok negeri ya. Saya di Sumatera Barat ya pastinya ingin juga mendengar apa sih praktik-praktik baik yang dilakukan di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat, atau teman-teman di pelosok Nusantara. Karena dengan kita ngobrol, dengan kita diskusi, mungkin saja bisa saja ini bisa diterapkan ya di taman bacaan saya ya, di Rumah Bacaan Nagari. Saya mengapresiasi konsistensi Ibu. Saya sudah datang ke websitenya Ibu ya, di tbm11kro ya, blogspot.com. Saya kalau sebenarnya kalau saya baca beragam di tulisan-tulisan di blogspot itu, mungkin saya sudah banyak tahu tentang Ibu, tentang gerakan-gerakan Ibu. Tapi hari ini disimpulkan dalam 1 jam ya, Ibu berbicara langsung mengenai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh TBM Mikro. Saya sangat senang, terima kasih sudah ngobrol di Bincang Sore Ramadan kali ini. Baik, sahabat rumah baca, akhirnya kita sudah di ujung acara. Nanti di jam 4 sore ada lagi Bincang Sore pada narasumber yang lain. Baik Bu Rahmawati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.